Shalom, sidang jemaat Tuhan Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo Semarang dan semua penonton setia channel YouTube Yok Mengajar dimanapun saudara berada yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya senang sekali pada kesempatan sore malam hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun masih secara online untuk bisa belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kita sekalian dan menuntun kehidupan kita agar kita bisa melangkah, melakukan segala sesuatu kehidupan kita sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, para penonton setia channel YouTube Yok Mengajar dimanapun saudara berada, dalam pendalaman Alkitab kali ini kita akan membahas sebuah topik mengenai apakah judi itu termasuk dosa atau tidak, dan kita akan melihat bagaimana pandangan Alkitab tentang judi. Namun sebelum itu, beberapa waktu yang lalu pendeta juga sempat bertanya atau meminta saya untuk melihat tentang sebuah judi online yang akhir-akhir ini katanya sedang viral dan menjadi bahan pembicaraan di Republik kita di Indonesia, yaitu tentang binomo. Apakah binomo ini termasuk dalam kategori judi atau tidak? Nah, dan binomo ini katanya sekarang lagi viral di kalangan masyarakat Indonesia, dan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sebuah pernyataan atau maklumat bahwa binomo itu termasuk sebuah judi, ya, judi online seperti itu. Nah, jujur saja sebenarnya saya ini tidak terlalu paham ya, atau tidak mengerti sama sekali tentang apa itu binomo. Jangankan bilang binomo, judi-judi yang lain seperti yang sudah umum yang dikenal di masyarakat Indonesia saja saya tidak tahu sama sekali, karena memang saya sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam hal berjudi, baik judi secara tradisional maupun judi modern. Ya, memang dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah berjudi, tidak tahu apa itu judi, karena memang saya anak baik-baik seperti itu ya. Tapi meskipun demikian, ketika saya ditanya masalah apakah binomo itu adalah judi atau tidak, lantas saya langsung mencoba untuk mencari sejumlah artikel yang menuliskan tentang apa itu binomo, bagaimana cara kerjanya, bagaimana dampaknya, bagaimana akibatnya bagi entah itu yang melakukannya ataupun yang mencoba untuk mau terjun dalam tindakan binomo ini. Nah, saya telah mencoba untuk melihat beberapa artikel. Nah, dari apa yang telah saya coba untuk cari tahu tentang binomo, saya menemukan beberapa fakta tentang binomo yang pada akhirnya membuat saya bisa menyimpulkan bahwa binomo itu adalah sebuah judi. Ada banyak istilah-istilah yang dijelaskan dalam artikel itu yang saya tidak mengerti, karena itu istilah-istilah berkaitan dengan investasi, keuangan, dan lain sebagainya yang jujur sampai sekarang saya belum paham, belum mengerti masalah yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Tapi saya setidaknya menemukan ada dua fakta atau dua prinsip dalam binomo ini yang mungkin kita bisa coba untuk melihat. Yang pertama, dalam artikel itu mengatakan bahwa binomo mengklaim bahwa platform mereka adalah sebuah wadah yang akan membantu mengubah nasib seseorang secara instan
tanpa harus bekerja hingga berdarah-darah. Ya, jadi dalam binomo ini, binomo menjanjikan bahwa orang-orang yang akan main binomo itu, mereka akan mendapatkan apa ya, kayak seperti uang atau apa. Mereka dijanjikan berbagai hal yang bisa mengubah nasib mereka tanpa mereka harus bekerja berdarah-darah. Jadi ini seperti, ya bisa dikatakan cara kerjanya hampir sama seperti judi secara umum ya. Tidak perlu bekerja, tidak perlu mengeluarkan tenaga, tidak perlu apa ya, tapi dijanjikan bahwa akan mendapatkan uang yang banyak seperti begitu ya. Padahal sebenarnya itu bukanlah sebuah hal yang masuk akal ya, karena kalau ya saya saja mendapatkan uang 100.000 saja itu perjuangannya lumayan ya. Tapi ini dikatakan bahwa tanpa harus bekerja, jangankan berdarah-darah, berkeringat pun tidak perlu bekerja ya. Yang penting itu lakukan saja aturan yang ada di dalam binomo dan nasib seseorang akan diubah. Jadi ini dari sini kita bisa lihat bahwa ini cara kerjanya mirip seperti judi. Ya, walaupun saya sekali lagi tidak tahu, belum pernah berjudi, tapi saya pikir ini cara kerja yang sama dengan judi. Ya, binomo akan membantu mengubah nasib seseorang secara instan tanpa harus bekerja hingga berdarah-darah seperti itu. Ya, sepertinya sesuatu yang menjanjikan dan menggiurkan. Tapi apakah itu sesuai dengan ajaran Alkitab? Ya, nanti kita lihat. Yang kedua, di binomo orang hanya melakukan kegiatan tebak-menebak mengenai harga suatu aset. Apakah akan turun atau naik ya, atau turun dan seterusnya. Dan pihak binomo bertugas sebagai bandarnya ya, ini dipakai tanda kutip bandarnya itu ya. Jika tebakan salah, maka modal yang dipertaruhkan akan hangus. Seorang hanya perlu menebak nominal harga satu aset apakah naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Umumnya dalam durasi kisaran detik hingga menit. Wah, jadi ini memang kelihatannya sudah seperti judi ya. Jadi kita istilahnya pasang bandar ya, atau apa ya. Saya kasih sejumlah uang, terus saya hanya tinggal menebak saja. Kalau tebakan saya salah, ya uang saya hangus. Kalau tebakan saya benar, ya uang itu akan saya dapat kembali bersama dengan uang yang diberikan oleh yang main binomo itu. Jadi seperti itu. Jadi ini sesuatu yang tidak tentu, tetapi melibatkan uang yang cukup banyak gitu ya. Bandar itu ya. Aduh, saya tidak mengerti istilahnya apa ya. Oh, taruhan ya, taruhan. Jadi saya misalkan saya bertaruh sekian juta, terus ada teman-teman saya lain yang juga mereka juga bertaruh mungkin dalam jumlah yang sama sekian juta, terus di sini disuruh untuk menebak begitu ya. Kalau tebakan benar, semua uang itu saya dapat, tapi kalau tebakan saya salah, ya hangus seperti itu. Jadi ini sama seperti judi juga ya, seperti itu. Waktu kakek saya meninggal tahun 2020, ada satu kebiasaan di NTT yang masih diwariskan sampai sekarang, yaitu bahwa pada malam setelah jenazah yang meninggal itu dikubur, malamnya itu di lokasi rumah duka itu dibuka bandar judi seperti itu. Kalau saya nggak salah namanya bola guling gitu ya, bola guling. Jadi saya akan bertaruh sekian juta atau sekian uang pada nomor-nomor tertentu yang sudah ada di sebuah papan. Nah, kemudian ada sebuah meja lagi yang ada nomor-nomornya di atas meja itu. Kemudian nanti ada sebuah bola yang akan digulingkan. Nanti bola itu berhenti di mana, di nomor mana. Kalau nomor itu sesuai dengan taruhan saya, semua uang yang ada di situ akan
saya dapatkan seperti begitu. Nah ini sama juga seperti binomo ini ya, jadi main nebak-nebak gitu. Oh saya kayaknya harga sekian, oke saya bertaruh taruhan dalam jumlah uang sekian gitu. Ya, jadi ini seperti main taruhan. Ya kayak judi seperti itu. Nah kalau memang benar demikian berdasarkan dua fakta tadi bahwa binomo itu adalah sebuah wadah yang menawarkan membantu mengubah nasib seseorang secara instan tanpa harus bekerja berdarah-darah dan melibatkan sejumlah uang sebagai taruhan dan hanya nebak-nebak seperti itu, dan itu adalah sesuatu yang masih abstrak, belum pasti, tidak menentu apakah tebakan saya atau benar atau tidak, maka saya bisa berkesimpulan bahwa memang binomo ini adalah judi, karena sistem kerja, kalau kita mengacu pada dua prinsip itu, maka sistem kerja yang dianut oleh binomo ini memang adalah judi seperti itu. Ya. Nah, kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi itu adalah sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti dadu, kartu, dan lain sebagainya. Sama seperti yang pernah saya cerita dalam kasus ketika kakek saya meninggal itu ya. Tapi kebetulan waktu itu judinya tidak dilakukan di rumah saya karena memang keluarga sepakat ini yang meninggal hamba Tuhan, jadi tidak elok untuk melakukan. Jadi kami bilang kalau mau berjudi ya silahkan pergi cari tempat asalkan jangan di lingkungan kami seperti itu, karena ya lingkungan kami itu adalah dalam rumah kami itu adalah memang keluarga kami itu sudah tertanam nilai-nilai kebenaran sejak kecil, sehingga untuk hal-hal yang seperti judi yang dalam pemandangan kami itu adalah sesuatu yang salah, yang bertentangan dengan Alkitab, harus kami tolak seperti itu. Nah, lalu sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, lalu bagaimana Alkitab menjelaskan tentang judi? Apakah ada ayat dalam Alkitab yang melarang kegiatan perjudian? Nah, untuk menjawab ini saya memiliki beberapa jawaban. Pertama, kita harus memahami bahwa yang namanya dosa itu terlalu banyak sekali wujudnya. Sehingga kalau kita melihat dalam Alkitab, Alkitab tidak menyebutkan semua jenis dosa. Nah, kalau kita melihat misalnya dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 21, di situ Rasul Paulus mengatakan begini, perbuatan daging telah nyata. Ya, perbuatan-perbuatan yang dihasilkan oleh kedagingan manusia atau yang kita biasa sebut dosa itu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, di situ ada kata dan sebagainya. Jadi Paulus bilang dosa itu ini, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan sebagainya. Nah, kata dan sebagainya itu menunjukkan bahwa dosa itu terlalu banyak. Dan karena itu Alkitab tidak merinci secara keseluruhan jenis-jenis dosa yang dilakukan oleh manusia. Karena memang dosa itu terlalu banyak. Dan kalau memang Alkitab tidak mencatat semua jenis dosa, maka saya kira bahwa dosa-dosa yang tidak dicatat oleh Alkitab tersebut, maka itu harus termasuk di dalam kata dan sebagainya yang tadi sudah saya sebutkan dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 21. Nah, memang kita selalu mencari pembenaran terhadap dosa-dosa kita itu dengan cara memberikan alasan bahwa itu kan tidak ada dalam kitab suci.
Kalau tidak ada dalam kitab suci, ya berarti itu bukan dosa. Seperti itu. Itu pembenaran-pembenaran yang selalu kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita juga harus sadar bahwa memang kadang-kadang ada hal-hal yang adalah dosa, tapi kalau dicari secara eksplisit dalam Alkitab itu tidak ada ayatnya. Memang itu dosa, tapi kalau dicari di dalam Alkitab itu tidak ada ayat yang berbicara mengenai dosa itu. Tapi kita juga harus ingat juga bahwa tidak semua hal itu harus bersifat tersurat atau eksplisit. Ada juga banyak hal yang bersifat tersirat atau implisit di dalam kitab suci. Misalnya, ada juga banyak orang yang lalu mengatakan bahwa merokok itu tidak dosa. Kenapa? Karena di dalam Alkitab tidak ada larangan untuk merokok. Nah, kalau begitu, kita bisa berkesimpulan bahwa merokok tidak dosa dong, karena tidak dilarang dalam Alkitab. Tidak disebutkan dalam Alkitab seperti itu. Nah, kalau begitu coba kita berpikir, sama seperti dosa-dosa lain misalnya, narkoba. Narkoba itu kan tidak ada ditulis dalam Alkitab. Tidak ada ditulis bahwa, jangan pakai narkoba, karena narkoba itu adalah dosa. Itu kan tidak ada dalam Alkitab. Alkitab tidak pernah larang pakai narkoba, atau juga memperbolehkan pakai narkoba. Gitu. Nah, dan ada begitu banyak dosa-dosa modern lainnya yang tidak disebutkan di dalam Alkitab. Apakah kita boleh melakukan itu atau tidak? Jadi memang saudara-saudara, tidak disebutkan secara eksplisit, tapi harus ingat, ada hal-hal tertentu atau ayat-ayat yang bersifat implisit yang bisa dipakai untuk menjadi dasar bahwa itu adalah dilarang atau dosa. Misalnya, sama seperti merokok tadi ya. Oke lah, Alkitab tidak mengatakan bahwa merokok itu dosa. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa kita harus, kalau dalam hukum kasih itu ya, kita harus mengasihi Allah, mengasihi sesama, sama seperti diri kita sendiri. Jadi, dalam hukum kasih, kita diperintahkan untuk mengasihi Allah, mengasihi sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Berarti mengasihi diri adalah, itu ditulis dalam Alkitab. Kita harus mengasihi diri kita sendiri, mengasihi sama, dan juga mengasihi Allah. Berarti mengasihi diri sendiri itu perlu. Alkitab mengatakan bahwa kita juga harus mengasihi diri kita sendiri. Nah sekarang, kalau kita merokok itu kita memasukkan atau memberikan racun-racun masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga nanti kita akan terkena bermacam penyakit. Nah, apakah itu bentuk mengasihi diri sendiri atau tidak? Menurut saya tidak. Dan kalau mengasihi tidak itu menunjukkan bahwa kita tidak mengasihi diri, maka seharusnya kita bisa mengatakan bahwa merokok itu dosa. Karena dengan merokok kita memasukkan racun-racun ke dalam tubuh kita, kita membiarkan racun-racun itu masuk ke dalam tubuh kita, dan itu bentuk kita tidak mengasihi diri sendiri. Padahal Alkitab bilang kita harus mengasihi orang lain, mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri. Seperti itu. Jadi, tidak ada secara eksplisit atau secara tersurat, tidak dicatat secara jelas, tapi ada secara tersirat, secara implisit tertulis dalam kitab suci. Nah, berkaitan dengan judi ya, judi itu biasanya menjadi sebuah penyakit karena membuat orang menjadi kecanduan atau ketagihan. Dan kalau biasanya sudah menjadi kecanduan, berarti itu menjadi sesuatu yang sudah mengikat. Dan biasanya dalam hal seperti itu sudah melibatkan uang dan lain sebagainya, sehingga mempertaruhkan banyak hal yang penting di sana. Harta kekayaan, ya,
sertifikat tanah dan lain sebagainya. Dan ini bisa mengakibatkan hancurnya perekonomian kita, dan juga mungkin juga si penjudi itu kan juga dia punya keluarga yang mereka bisa terkena dampak dari hobi judi tersebut. Nah, coba kita lihat dulu dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. Paulus bilang begini, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Kalau kita tidak melakukan untuk kemuliaan Allah, maka itu menjadi dosa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah dengan berjudi orang mempermuliakan Allah atau tidak? Jelas tidak. Karena kita akan mengalami kerugian. Banyak orang, nasib keluarga kita akan hancur. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu mengikat dan membuat kita lebih mengasihi dan mencintai, mengejar harta benda, dan tidak mengasihi orang lain. Dan karena itu, di sini kita bisa mengatakan bahwa secara implisit melalui ayat ini, judi itu tidak memuliakan Allah. Karena itu adalah dosa. Ya. Kita akan diperhamba, diperbudak oleh judi karena kita akan ketagihan, kecanduan. Ya, seperti itu. 1 Korintus pasal 16 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa judi itu membuat orang kecanduan. Dan kalau memang demikian, itu sudah jelas, sudah diperhamba oleh judi itu. Sehingga, dan kalau sudah diperhamba oleh judi, maka itu menjadi dosa. Jadi, mencari ayat secara eksplisit tentang judi itu memang tidak ada. Tetapi di sini kita bisa belajar bahwa judi itu adalah dosa karena tidak mempermuliakan Allah dan membuat orang menjadi diperhamba. Nah, yang kedua, kalau kita memperhatikan Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa Alkitab telah memberikan peringatan kepada kita agar kita menjauhkan diri dari sifat mencintai uang. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Cinta uang itu adalah kejahatan. Kalau judi membuat orang kecanduan, berarti judi sebenarnya secara tidak langsung sudah membuat orang itu mencintai uang. Karena dengan berjudi, dia akan berambisi untuk bagaimana caranya saya bisa dapatkan uang. Tanpa harus bekerja, tapi saya bisa mendapatkan banyak sekali uang dan banyak sekali keuntungan. Itu dosa. Karena membuat kita menjadi orang yang cinta kepada uang, mengejar uang. Seperti itu. Di sini tadi dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, di sini Paulus menasihatkan Timotius jangan mencintai uang. Karena mencintai uang itu adalah dosa. Itu adalah kejahatan. Orang yang mencintai uang, dia akan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Berambisi untuk bisa dapatkan uang. Dalam pikirannya itu hanya ada uang. Dan dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk bisa mewujudkan impian tersebut. Bahkan dengan hal-hal yang tidak lazim, seperti judi. Kalau sudah seperti begitu, berarti itu jelas salah. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Tidak boleh menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita tidak boleh menjadi hamba uang. Itu perintah. Allah melarang kita untuk menjadi hamba uang. Nah, dengan berjudi kita secara otomatis tidak langsung kita
menjadi hamba uang. Karena kita punya ambisi yang begitu besar untuk bisa mendapatkan uang yang begitu banyak tanpa harus bekerja. Seperti itu. Ya, jadi itu. Nah, kemudian Alkitab juga menasihati kita untuk menjauhkan diri dari usaha untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang cepat. Nah, itu. Alkitab juga menasihatkan kita untuk kita tidak boleh mendapatkan uang, mencari uang dengan cara yang begitu cepat. Amsal 13 ayat yang ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya, ya. Jadi kitab suci menasihati dan mengajarkan kita agar kita tidak boleh mencari harta kekayaan dengan cara yang cepat. Amsal 20 ayat yang ke-21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Milik yang diperoleh dengan cepat tidak diberkati. Jadi segala sesuatu termasuk uang yang dihasilkan dengan cara yang cepat, instan, itu tidak diberkati oleh Allah. Ya. Kalau demikian, maka mencari uang dengan cara yang cepat seperti judi itu adalah dosa. Jadi sudah jelas, fokusnya adalah usaha untuk mencintai uang dan menggoda orang dengan janji mendapatkan kekayaan yang cepat, mudah, dan ini bertentangan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau memang demikian, maka judi adalah dosa. Ya, karena fokusnya adalah usaha untuk mencintai uang dan menggoda orang dengan janji untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang cepat, mudah, tanpa bekerja. Wah, kelihatannya menggiurkan, tapi itu dosa karena bertentangan dengan prinsip kitab suci. Jadi perhatikan ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa dalam judi itu tidak disebutkan secara langsung dalam kitab suci bahwa judi itu adalah dosa. Tapi ada prinsip-prinsip lain dalam Alkitab yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa judi itu adalah dosa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Juga kita harus melihat bahwa kalau begini, ini ada prinsip lainnya. Kalau Alkitab melarang, maka kita tidak boleh lakukan, karena kalau lakukan itu dosa. Kalau Alkitab melarangnya, maka kita tidak boleh lakukan karena itu adalah dosa. Kalau Alkitab perintahkan, maka kita harus lakukan karena itu bukan dosa. Sekarang, kalau Alkitab tidak perintah, Alkitab tidak larang, boleh dilakukan, tapi harus dengan catatan yang penting. Begini, saya ulang sekali lagi. Kalau Alkitab memerintahkannya, maka kita harus lakukan, karena itu adalah dosa. Kalau Alkitab melarangnya, tidak boleh lakukan, karena itu adalah dosa. Kalau Alkitab tidak perintah, Alkitab tidak larang, boleh lakukan, boleh tidak, tapi dengan catatan yang penting, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Jadi kalau Alkitab tidak larang, ya, tidak perintah dan tidak larang, boleh dilakukan, boleh tidak, tapi harus pertimbangkan ini. Apakah semuanya itu memuliakan Tuhan atau tidak? Ada perintah, lakukan. Tidak ada perintah, dilarang, jangan. Tidak ada perintah, boleh lakukan, boleh tidak. Tapi prinsipnya adalah lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Ya, itu prinsipnya. Kalau tidak
bertabrak atau menabrak kebenaran firman Allah, boleh. Tapi kalau memang itu menabrak kebenaran, jangan lakukan karena itu dosa. Kalau kita berprinsip seperti itu, maka kita sebenarnya sedang melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita melihat ya dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10, itu Paulus bilang, memperingati jemaat di Tesalonika, dia mengatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang, melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Kitab suci hanya mengajarkan kita untuk mencari harta kekayaan dan uang dengan cara bekerja. Memang bekerja itu macam-macam ya. Ada yang bekerja berat, ada yang bekerja ringan. Tapi intinya kita harus bekerja. Jangan mencari uang atau mendapatkan uang dengan cara yang tidak bekerja. Seperti itu. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dikutuk, dan kutukannya adalah dia harus bekerja supaya dia bisa makan. Keringat itu harus jatuh ke tanah, baru tanah ini akan mengeluarkan hasil kepada dia supaya dia makan. Demikian juga kita. Kita semua jangan mencari uang dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak lazim, dengan melakukan berbagai judi-judi seperti yang kita kenal ya, yang mungkin Bapak Ibu Saudara kenal. Jangan melakukan itu. Karena prinsip-prinsip yang ada di dalam judi itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Carilah uang yang halal, carilah uang dengan cara yang benar, yaitu dengan bekerja, dan ingat, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau ada prinsip-prinsip yang sesuai dengan kebenaran, lakukan. Tapi kalau tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, jangan lakukan. Lakukanlah semuanya itu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, keterbatasan. Biarlah kita sama-sama belajar, saling melengkapi, sehingga hidup kita mempermuliakan nama Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencari uang dengan bekerja, mempermuliakan Allah, sehingga banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.